Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Vanisa Nur Aisyah. Panggil saja Vanisa. Saya mahasiswi aktif di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Prodi Akuntansi Syariah semester 2. Di sini saya mendapatkan tugas membuat video untuk memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Di acara ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali. Apa sih kira-kira topik yang akan dibahas dan siapa yang akan saya hadirkan di acara untuk menemani saya dalam obrolan pembahasan mengenai tugas Islam dan budaya Jawa. Pada acara podcast kali ini, saya tidak akan sendirian dalam menyampaikan pembahasan-pembahasan yang akan saya sampaikan. Beliau juga merupakan mahasiswi aktif semester 2 di Akuntansi Syariah. Kira-kira siapa ya? Makanya jangan kemana-mana, tetap tonton podcast ini sampai selesai. Halo semua, kembali lagi bersama saya. Dalam episode spesial kali ini, saya menghadirkan teman saya. Beliau bernama Dini Arini Rahmah. Di sini saya memanggilnya Mbak Dini atau bagaimana? Panggil Dini aja. Oke, gimana nih Mbak Dini, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Vanisa? Sangat baik sekali. Oke, jadi di acara kali ini kita bakal ngobrol santai, Din. Pembahasan yang sangat ditunggu dan menarik tentang Islam dan budaya Jawa dengan topik pengaruh Islam terhadap kesenian. Karena kita berdua sangat menyukai kesenian di Indonesia, khususnya di Jawa, jadi saya menghadirkan Dini sebagai teman ngobrol saya kali ini. Oke, menurut Dini kesenian di Jawa itu bagaimana sih, Din? Kalau menurut aku, kesenian di Jawa itu sangat kaya dan beragam, Van. Itu dipengaruhi oleh sejarah dan budaya yang panjang. Kemudian setiap daerah itu memiliki khas tersendiri. Ada yang berbeda di antara satu sama lainnya juga. Kemudian ada seni yang diciptakan itu terus berkembang dan diwariskan oleh keturunannya masing-masing. Jadi kita bakal bahas lebih lanjut mengenai berbagai pembahasan yang sangat menarik. Seperti apa sih latar belakang pengaruh Islam terhadap kesenian, baik itu faktornya atau mungkin nanti pengaruh di berbagai kesenian yang ada di bidang-bidang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal ngebahas topik yang sangat seru. Oh iya Van, ada beberapa pertanyaan yang pengen aku tanya ini dan harus kita bahas dalam acara kali ini. Karena topik kita tentang pengaruh Islam terhadap kesenian, jadi aku mau tanya. Jadi pada awalnya penyebaran Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesenian, Din. Para penyebar agama Islam menggunakan berbagai cara yang efektif untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Dan salah satu cara yang paling efektif adalah melalui kesenian. Jadi begitu ya? Iya, proses penyebaran Islam melalui kesenian di Indonesia merupakan strategi yang cerdas dan efektif yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam, khususnya oleh para wali songo. Mereka memahami bahwa masyarakat Indonesia memiliki kecintaan seni dan budaya, sehingga mereka menggunakan berbagai bentuk kesenian untuk menyampaikan pesan-pesan Islam dengan cara yang mudah diterima dan menarik. Kesenian juga menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan Islam di Indonesia karena sifatnya yang mudah dipahami, menarik, dan menyentuh hati. Para penyebar agama Islam menggunakan berbagai bentuk kesenian untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat. Dan hal ini terbukti berhasil dalam menarik banyak orang untuk memeluk agama Islam. Jadi ada banyak cerita dan kayak perjuangan yang panjang gitu ya untuk menjadikan kesenian. Benar. Pengaruh Islam dalam kesenian Indonesia tidak hanya memperkaya khasanah budaya, Din. Ya. Tetapi juga menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh kedamaian dan kasih sayang, serta agama yang mudah diterima oleh semua kalangan
masyarakat. Bagaimana sih latar belakang pengaruh Islam terhadap kesenian di Jawa dan di Indonesia? Pasti kan ada ya latar belakang pengaruh terhadap kesenian. Nah, bagaimana tuh konsepnya tuh, Van? Bisa bantu jelasin nggak? Oke, aku akan menjelaskan ya, Din. Jadi itu seperti ini. Pengaruh Islam terhadap kesenian di Jawa sangatlah erat kaitannya dengan sejarah penyebaran Islam di Pulau Jawa, Din. Berikut beberapa faktor yang menjadi latar belakang pengaruh Islam dalam kesenian Jawa. Apa aja tuh, Van? Oke, yang pertama adalah dakwah Wali Songo. Para Wali Songo sebagai penyebar agama Islam di Jawa menggunakan berbagai media untuk menyampaikan dakwahnya, termasuk kesenian. Mereka menciptakan berbagai bentuk seni baru yang bernuansa Islami, seperti tembang mocopat, wayang kulit dengan cerita-cerita Islam, dan seni ukir dengan kaligrafi. Seni-seni tersebut digunakan untuk menarik masyarakat dan menyampaikan nilai-nilai Islam dengan cara yang mudah dipahami. Jadi tuh harus menggunakan cara yang mudah dipahami gitu ya? Iya, dan Oke. ada juga faktor lainnya, Din. Apa tuh, Van? Adanya interaksi budaya. Oh, iya. Perdagangan dan interaksi dengan bangsa-bangsa Islam dari berbagai negara seperti Arab, Persia, dan India membawa pengaruh budaya Islam dan kesenian Jawa. Seniman Jawa memulai mempelajari seni-seni Islam seperti kaligrafi, arsitektur, dan musik, serta kemudian dapat mengadaptasinya dengan budaya lokal. Berarti itu bisa dipadu-padakan gitu ya? Iya, ada juga nih, Din, alasan yang ketiga. Apa tuh? Adanya pendiri kerajaan Islam. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa seperti Demak, Pajang, dan Mataram turut mendorong perkembangan kesenian Islam. Para raja dan bangsawan Islam menjadi patron bagi para seniman, sehingga kesenian Islam dapat dukungan dan berkembang pesat. Berarti tuh kayak mendapat dukungan dari berbagai para pendukung gitu ya? Iya, karena adanya kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Oke. Dan alasan yang keempat nih, Din, adanya alkulturasi budaya. Apa tuh? Pengaruh Islam tidak menghapuskan seni tradisional Jawa, tetapi justru terjadi alkulturasi budaya yang menghasilkan bentuk-bentuk seni baru yang unik dan khas dari Jawa. Contohnya nih, Din, adalah wayang kulit. Oh, iya. Iya, wayang kulit dengan cerita-ceritanya Islam, gamelan dengan instrumen bernuansa Islami juga, dan adanya batik dengan motif-motif Islami. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi nih, Din. Ini adalah nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam seperti tauhid, akhlak mulia, dan cinta kasih juga menjadi sumber inspirasi bagi para seniman Jawa. Karya-karya seni mereka banyak mengandung pesan moral dan spiritual yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Oh, jadi begitu. Jadi semua itu ada makna dan pesan tersembunyi gitu ya? Iya, itulah faktor-faktornya, Din. Oh iya, Van, bisa diberi contoh nggak sih pengaruh Islam terhadap kesenian itu kayak apa aja sih dan bagaimana sih pengaruhnya? Oke, aku akan kasih contohnya nih, Din. Untuk contoh bagaimana kesenian digunakan untuk menyebarkan Islam di Indonesia itu ada beberapa contoh nih yang bakal aku bahas. Apa aja tuh? Yang pertama adalah kesenian dari wayang. Wayang kulit yang sudah populer di Jawa digunakan oleh para wali songo untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Cerita-cerita wayang diubah dengan memasukkan unsur-unsur Islam seperti kisah-kisah para nabi dan nilai-nilai moral Islam. Penggunaan wayang yang sudah dikenal dan disukai masyarakat membuat dakwah Islam lebih mudah diterima. Oh, berarti itu harus menggunakan cara yang baik ya? Tentu saja, Din. Dan ada juga nih, Din, contoh yang lain. Apa Yang tuh? kedua adalah tembang mocopat. Tembang mocopat yaitu bentuk puisi tradisional Jawa, digunakan oleh para wali songo untuk melantunkan syair-syair tentang Islam. Bahasa Jawa yang mudah dipahami dan keindahan tembang mocopat menarik perhatian masyarakat untuk mendengarkan dakwah-dakwah Islam. Nilai-nilai luhur dalam tembang mocopat seperti budi pekerti luhur dan cinta kasih selaras dengan nilai-nilai Islam. Ada yang lain nggak sih, Van, pengaruhnya? Tentu ada nih, Din. Apa tuh? Poin yang bakal aku bahas yang ketiga adalah tari.
Tari-tarian baru diciptakan dengan nuansa Islami, seperti contohnya nih, tari sedati dari Aceh dan tari zapin dari Melayu. Gerakan tari yang sopan dan penuh makna religius menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Tari-tarian Islam sering ditampilkan dalam acara-acara keagamaan dan menjadi bagian-bagian dari tradisi masyarakat. Ada lagi nggak yang lain gitu? Dan Din, untuk sambungannya nih, contohnya itu dari musik. Alat-alat musik baru seperti rebana dan seruling diperkenalkan untuk mengiringi tari-tarian dan tembang-tembang Islam seperti salawat Nabi dan nasyid menjadi musik yang populer di kalangan umat Islam. Musik Islami digunakan untuk menciptakan suasana yang religius dan menumbuhkan kecintaan terhadap Islam. Jadi berhubungan ya antara musik dan tarian Betul itu. Dini. Ada lagi? Ada. Yang tuh? kelima nih, seni rupa. Kaligrafi Arab digunakan untuk menghiasi masjid, mushaf Al-Quran, dan berbagai benda lainnya. Seni ukir dengan motif-motif Islami seperti geometri. Bisa juga nih Din, seni rupa Islam mempercantik tempat-tempat ibadah dan menjadi simbol penyebaran Islam. Berarti tuh semua pengaruh itu kayak berpengaruh pada seni, wayang, tari, musik, dan juga kayak kaligrafi gitu ya? Iya, sangat berpengaruh di berbagai bidang kesenian yang lain Oke, juga. paham. Oh iya Van, aku sangat tertarik nih sama pengaruh Islam terhadap kesenian pada tari. Bagaimana sih poin-poin dan pengaruh terhadap seni tari itu sendiri? Jadi Din, beberapa poin penting mengenai pengaruh Islam dalam bidang kesenian tari di Indonesia ini bakal ada yang aku bahas nih Din. Apa aja tuh coba? Yang pertama adalah tema dan makna dari tarinya. Munculnya tari-tarian yang bernuansa Islami seperti tari sedati dari Aceh yang diiringi oleh syair salawat Nabi dan tari zapin dari Melayu yang mencerminkan nilai-nilai keislaman. Penggabungan unsur-unsur Islam dalam tari tradisional seperti penggunaan busana muslim, gerakan yang lebih sopan, dan musik yang mengandung nuansa religius. Berarti setiap tari itu kayak ada arti makna tersendiri gitu ya? Bener Din. Dan ada juga nih Din yang harus dibahas nih, Apa tuh? nilai dan filosofi tarinya. Tari-tarian Islam umumnya mengandung nilai-nilai moral dan spiritual seperti ketaatan kepada Allah, cinta kasih kepada sesama, dan pentingnya menjaga akhlak mulia. Gerakan tari yang terinspirasi dari ritual keagamaan Islam seperti tari sufi yang mencerminkan gerakan tasawuf Din. Dan ada juga nih tari saman yang diadaptasi dari gerakan zikir. Banyak banget ternyata ya. Benar Din, ada juga nih Din fungsi dan peran tarinya. Tari-tarian Islam tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dan religius. Digunakan sebagai media dakwah untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan memperkuat keimanan umatnya. Dipertunjukkan dalam acara-acara keagamaan Islam Din, seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan juga halal bihalal. Begitu. Ada contoh-contoh nggak sih tari apa Tentu aja itu? ada nih. Aku bakal kasih contohnya. Contoh tari yang mengalami pengaruh Islam. Apa tuh? Yang pertama, tadi tuh yang udah aku jelasin, tari sedati dari Aceh, tari zapin Melayu, tari bedaya Ketawang dari Yogyakarta, dan ada lagi tari saman dari Gayo dan tari debus dari Banten. Banyak juga ya ternyata ya. Tetapi ada yang perlu diingat Din. Apa itu? Tidak semua tarian di Indonesia mengalami pengaruh Islam. Masih banyak tari tradisional yang mempertahankan ciri khas dan budayanya. Pengaruh Islam dalam tari bervariasi di setiap daerah, tergantung pada sejarah dan budaya setempatnya, Din. Oh, paham. Ada dampaknya nggak sih, Van? Ada dampak positif pengaruh Islam dalam tari. Yang pertama adalah memperkaya khasanah budaya bangsa dengan nilai-nilai religius dan moral yang luhur, serta menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya bangsa. Ada lagi nih, Apa tuh? memperkuat persatuan dan kesatuan Wah. bangsa. Berarti semuanya tari itu sangat mempererat satu sama lain gitu ya. Betul, Din. Belakang atau poin penting pengaruh Islam terhadap kesenian, apalagi di bidang mocapat itu apa sih? Gimana coba? Kesenian mocapat dengan kekayaan tembang dan nilai budayanya tak luput dari sentuhan Islam.
Pengaruh Islam dalam Mocopat terlihat jelas dari berbagai aspek, mulai dari tema, bahasa, hingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berikut beberapa latar belakang yang melatar belakangi pengaruh Islam dalam kesenian Mocopat. Apa aja betul Pan? Coba dijelasin. Yang pertama, tidak lupa dari dakwahnya Wali Songo. Para wali songo sebagai penyebar agama Islam di Jawa menggunakan berbagai media untuk menyampaikan dakwahnya, termasuk kesenian. Salah satunya media yang mereka gunakan adalah Mocopat. Oh, paham. Seperti penciptaan tembang baru, para wali songo menciptakan tembang-tembang Mocopat baru dengan muatan dakwah Islam. Contohnya nih, tembang Dandang Gula yang digunakan Sunan Kalijaga untuk menyebarkan ajaran Islam tentang tauhid. Penggunaan bahasa Jawanya, yaitu penggunaan bahasa Jawa yang mudah dipahami masyarakat, menjadi strategi dakwah yang efektif. Tembang Mocopat dengan bahasa Jawa yang halus dan indah menjadi media yang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Oh, menarik juga ya Van. Kalau gitu ada terjadi alkulturasi dong pastinya. Tentu terjadi, Din. Untuk alkulturasi budayanya, sebelum Islam datang, Mocopat telah berkembang sebagai kesenian tradisional Jawa dengan nilai-nilai Hindu-Buddha. Kedatangan Islam membawa pengaruh baru, namun tidak menghilangkan tradisi Mocopat yang sudah ada. Oh, ada perpaduan apa-apa itu nggak sih? Tentunya, Din, perpaduan nilai. Terjadi perpaduan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai tradisional Jawa dalam tembang Mocopat. Nilai-nilai seperti tauhid, akhlak mulia, dan cinta kasih dipadukan dengan nilai-nilai kearifan lokal Jawa. Munculnya tembang-tembang baru seperti Mocopat baru dengan tema-tema Islam, yaitu ujian kepada Allah, kisah para nabi, dan nilai-nilai moral Islam. Wah, ada lagi nggak sih Van? Tentu ada nih. Selanjutnya adalah dukungan kerajaan Islam nih, Din. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa seperti Demak, Pajang, dan Mataram turut mendorong perkembangan kesenian Mocopat juga. Para raja dan bangsawan Islam menjadi patron bagi para penyair Mocopat, sehingga kesenian Mocopat mendapat dukungan dan berkembang pesat. Wah. Untuk penyelenggara acaranya, kerajaan Islam sering mengadakan acara-acara yang menampilkan kesenian Mocopat. Apa aja itu coba, Van? Seperti pernikahan, penobatan raja, dan peringatan Hari Besar Islam. Untuk pemberian penghargaannya itu, para penyair Mocopat yang berbakat mendapat penghargaan dari para raja dan bangsawan, sehingga nih mereka termotivasi untuk terus berkarya. Wah. Ada lagi nih, Din. Wah, banyak banget dong. Apa coba? Nilai-nilai universalnya. Mocopat dengan nilai-nilai luhurnya seperti budi pekerti, cinta kasih, dan penghargaan terhadap alam, selaras dengan nilai-nilai Islam. Hal ini membuat Mocopat mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam. Wah, kalau kesimpulannya tuh gimana sih kalau lebih tepatnya? Jadi, untuk kesimpulannya yaitu pengaruh Islam terhadap kesenian Mocopat merupakan hasil dari proses alkulturasi budaya dan dakwah yang dilakukan oleh para wali songo. Wah. Islam tidak menghilangkan tradisi Mocopat, tetapi justru memperkayanya dengan nilai-nilai baru. Mocopat dengan pengaruh Islam menjadi bagian penting dari khazanah budaya Jawa dan warisan budaya bangsa Indonesia, Din. Wah, ternyata itu sangat banyak banget ya warisan yang diturunkan dari Islam itu ke kesenian di Indonesia dan Jawa. Benar, Din. Jika kita gali, kesenian Jawa itu sangat-sangat beragam. Oh iya Van, ada pembahasan terakhir nih yang ingin aku tanyakan. Ada nggak sih latar belakang pengaruh Islam terhadap sastra di Indonesia? Jadi, untuk latar belakang pengaruh Islam terhadap kesenian sastra di Indonesia, pengaruh Islam terhadap kesenian sastra di Indonesia terbilang signifikan dan menghasilkan berbagai karya sastra yang indah dan penuh makna. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, tidak lupa lagi nih, Din, dakwah Wali Songo. Para Wali Songo sebagai penyebar agama Islam di Nusantara menggunakan berbagai media, kan tadi aku udah jelasin, untuk menyampaikan dakwahnya, termasuk juga kesenian sastra. Mereka menciptakan karya sastra baru dengan
muatan dakwah Islam seperti hikayat, babat, dan suluk. Wah, jadi Wali Songo tuh sangat berperan gitu ya. Iya, sangat berperan, sangat besar, Din. Ada lagi nggak? Ada nih, karya sastra tersebut dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami dan digemari masyarakat sehingga dakwah Islam dapat diterima dengan baik. Wah, Ada poin selanjutnya nih, Din. apa tuh? Interaksi budaya, perdagangan dan interaksi dengan bangsa-bangsa Islam dari berbagai negara seperti Arab, Persia, dan India membawa pengaruh budaya Islam dalam kesenian sastra Nusantara. Wah, Karena munculnya karya sastra terjemahan dari bahasa Arab dan Persia seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Bayan Budiman. Para sastrawan Nusantara mulai mempelajari gaya penulisan dan teknik penceritaan dari karya sastra Islam sehingga memperkaya khasanah sastra Nusantara. oh jadi itu kayak sangat-sangat berperan gitu ya. Kalau pendiriannya tuh gimana sih saat waktu didirikan kerajaan Islam? Oh, pengaruh dari pendirian kerajaan Islam. Iya. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai daerah di Nusantara seperti Demak, Pajang, Mataram, dan Aceh mendorong perkembangan kesenian sastra Islam juga. Para raja dan bangsawan Islam menjadi patron bagi para sastrawan, sehingga mereka mendapatkan dukungan dan motivasi untuk berkarya. Istana-istana kerajaan menjadi pusat pengembangan kesenian sastra. Setelah itu ada nilai-nilainya kan ya? Benar, Bisa Di. dijelasin nggak sih nilai-nilai apa aja? Ini nih nilai-nilai Islamnya seperti tauhid, akhlak mulia, dan cinta kasih menjadi sumber inspirasi bagi para sastrawan. Karya sastrawan mereka banyak mengandung pesan moral dan spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Apa aja sih, Van? Contohnya kayak apa aja sih coba? Untuk contoh sastranya itu karya sastra tasawuf yang membahas tentang kedekatan manusia dengan Tuhan dan cinta ilahi. Nah, kalau penulisannya tuh gimana sih? Apakah ada aksara tertentu gitu yang dipakai? Ada aksara Arab nih, Din. Masuknya agama Islam di Nusantara membawa aksara Arab yang kemudian digunakan untuk menulis karya sastra. Penggunaan aksara Arab memperkaya khasanah aksara Nusantara dan membuka peluang baru dalam pengembangan kesastraan. Munculnya karya sastra berbahasa Arab atau dengan aksara Arab pagan seperti kitab-kitab agama dan syair-syair pujian. Wah, seru banget ya pembahasan kita kali ini, Van. Benar. Kayak dapat ilmu yang baru nih tentang kesenian dan pengaruh Islam terhadap kesenian itu sih. Iya, jika kita gali kesenian-kesenian di Jawa maupun di Indonesia itu sangat beragam dan juga sangat-sangat menarik. Jadi sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa mendalami apa sih keanekaragaman yang dimiliki di Indonesia ini. Dan kita harusnya melestarikan juga ya berbagai Tentu. budaya itu. Wah, tidak kerasa ya, kita sudah berada di penghujung acara nih, Din. Bener, banyak sekali yang kita bahas nih mengenai pengaruh Islam terhadap kesenian. Ternyata dari penjelasan tersebut, peran Wali Songo benar-benar sangat berpengaruh besar dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Benar-benar menarik ya pembahasan kita kali ini, Van. Benar sekali. Dan tak lupa juga aku mengucapkan terima kasih kepada ini karena sudah menyempatkan waktu untuk mengobrol santai dalam pembahasan di episode kali ini kan, Din. Bener banget nih.